sepanjang hari ini bicara mengenai kemenangan dalam hubungan, Bapak Ibu. Jangan sampai jemaat berpikiran kemenangan itu hanya tentang kemenangan materi, kemenangan tentang sebuah hanya berakhirnya tentang diri kita sendiri. Tetapi di bulan Februari ini harapan saya, Bapak Ibu, tahun ini Bapak Ibu juga menang di dalam suatu hubungan ya. Mungkin hubungan ini sudah mengkristal selama belasan tahun, puluhan tahun. Anda butuh keberanian untuk mengatakan, aku gak mau hidup begini terus. Saatnya aku mengampuni. Saatnya aku ini memberikan kesempatan. Saatnya aku ini gak mau aku sendiri ini pun terpenjara di dalam suatu hubungan yang tidak sehat. Mungkin ini dengan saudara, mungkin ini dengan suami, istri, kelihatannya baik-baik bersebelahan. Tapi ada sesuatu yang mengkristal dalam kehidupan kita yang menjadikan itu tidak baik. Atau ini juga bisa ngomong dengan relasi bisnis, relasi pekerjaan, teman-teman di tempat kantor, dimanapun. Rindunya hari ini kita akan membawa 5 ibadah. Tadi pagi saya bicara tentang hati Abraham. Sekarang saya akan bicara tentang hati Ishak. Nanti ibadah ketiga hati Yakub. Yang keempat hati seorang Yusuf. Yang kelima hati seorang Yehuda. Dan saya mau cerita kemarin. Kami berkesempatan boleh melayani orang tua bersama anak-anak di dalam Valentine bersama dengan orang tua. Valentine with parent. Di mana di situ saya mendapatkan suatu hal yang baru yaitu namanya OSEA. OSEA itu online sexual abuse. Jadi penyalahgunaan anak-anak kecil kita itu mengalami hal tersebut Bapak Ibu. Sesuatu bagi mereka itu memegang gadget yang dimananya bisa masuk di dalam sosial media yang sangat luas. Dan dilakukan sosial eksperimen di dalamnya. Dan ternyata anak yang dilakukan sosial eksperimen itu bukan anak masih kecil, balita usia 4 tahun, 5 tahun yang dikasih iming-iming permen aja dia datang. Oh ya, lalu itu biasanya saya dulu, orang tua saya selalu ajak bicara saya gitu. Jangan terima permen dari orang lain ya, kalau nggak kenal ya nanti dikasih obat bius, nanti kamu diculik nih gitu ya. Percayalah sekarang nggak gitu. Sekarang itu adalah dengan foto. Fotonya rupawan-rupawan gitu yang ganteng-ganteng. Kalau udah ngomong ganteng itu, gantengnya itu lebih ganteng daripada biasanya ya. Fotonya yang bagus-bagus disampaikan dengan kata-kata yang flirting, merayu. Dan ini sosial eksperimen tidak dilakukan di benua Asia. Dilakukan di benua lain. Benua yang kotanya banyak kota-kota maju. Kota-kota modern, kota-kota yang intelijennya itu kita beranggapan mereka itu pasti bisa mengerti hal ini. Percayalah, dilakukan 5 eksperimen, saya cuma melihat satu, tapi sempat dikasih preview atau dikasih ringkasan bahwa lebih menyeramkan yang ada nanti saya ceritakan. Jadi ceritanya anak-anak ini dikasihkan, di-accept di sosial medianya dan dikasihin rayuan. Dan ternyata janjian di taman, anak itu datang loh ke taman itu. Dari undangan orang yang tidak dikenal. Hanya kenal dari fotonya. Kelihatannya muda. Mungkin 17 tahun, 17. Ini enaknya pakai bahasa Inggris ya, 17. Actual 70 mungkin, itu bahayanya ya. Orang umur 70 tahun menyamar jadi orang 17 tahun dengan foto yang menarik. Saya ceritakan ini bukan membuat inspirasi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai terinspirasi ya. Tapi ini loh bahayanya. Dan orang ini datang. Dan saya diceritakan oleh praktisi pendidikan tersebut bahwa ada eksperimen yang dilakukan untuk anak yang lain. Itu sampai naik di dalam mobil. Dan anak itu waktu naik di dalam mobil mukanya ditutup dengan kain. Dan yang nutup kainnya itu papa mamanya. Setipis itu. Hari itu papa mamanya. Di hari lain saya nggak tahu siapa. Bapak Ibu, saya bukan membuat Bapak Ibu saudara punya ponaan, anak cucu nantinya. Ketakutan, hidup penuh paranoid. Bukan. Tetapi kita itu malah harus memberikan anak kita itu parameter. Ini benar, ini salah.
Ini aku nggak boleh lakukan. Bukan menyediakan sesuatu yang membuat mereka itu akhirnya takut menghadapi hari besok. Itu juga salah kalau Anda membuat mereka itu, oh kalau gitu nggak boleh gadgetan. Kalau gitu, semua pakai gadget sekarang. Mau apapun, semua gadget. Mau daftar Servolution ya pakai aplikasi GMS juga ya. Bagi yang belum, untuk mengisi yang sudah lulus MSC 2, ayo segera mengisi. Ada kerinduan ya, saya bukan mengharuskan, tetapi saya membangun kerinduan Bapak Ibu. Mulailah masuk pelayanan, saya kembali ke aplikasi, hati-hatilah. Makanya anak-anak ini seperti pegang gadget itu seperti pegang pisau. Bisa buat masak, bisa buat menyakiti orang lain maupun menyakiti diri sendiri. Lalu inilah gerakan GMS Solo, yaitu membuat anak-anak itu mengerti potensinya mereka. Mereka bukan hanya high spiritual, tinggi secara kerohanian, tetapi mereka juga tinggi secara intelijensi. Nanti ini AOG, tadi ada di pengumuman, dalam bulan ini ya, bulan depan itu akan dilakukan finding major. Bagi Bapak Ibu yang punya ponakan, anak ataupun cucu yang usia kelas 3 SMP sampai nanti 3 SMA. Untuk mengetahui minatnya apa, bisa mengikuti finding major, nanti bisa tanya dengan meja resepsionis, jadwalnya gimana. Ini juga penting, anak-anak muda tahu apa maunya. Dan di tanggal 1 Maret itu juga ada Bible Study untuk anak 3 SD. Jangan kebalik ya Bapak Ibu. 3 SD sampai 2 SMP. Ini yang Bible Study. Yang finding major 3 SMP sampai 3 SMA. Jangan kebalik, nanti yang 3 SMP daftarnya Bible Study. Nanti yang 3 SD daftarnya finding major. Finding major itu adalah supaya anak-anak itu mengerti. Aku ini ngerti matematika fungsinya apa? Aku ini suka dengan matematika itu fungsinya apa? Itu buat mereka tahu nanti aku ini mau kuliah apa. Yang Bible Study, ini multimedia challenging banget ini. Ko Frankie mari ngomong ini berubah lagi. Thank you tim multimedia dengan usahanya. Dan yang Bible Study, anak-anak dilatih mengerti kedalaman sebuah firman Tuhan. Anda jangan berpikir anak-anak itu ngerti apa ya. Oh mereka itu walaupun ngobrol ya Bapak, percayalah dengan saya. Mereka itu kelihatannya enggak fokus. Ini denger enggak ya? Kalau Bapak Ibu ditanya, tadi itu firman apa? Bisa menjawab ayatnya itu jelas dari pasal ini ke ayat ini. Mereka itu pada tadinya ngobrol-ngobrol gitu. Tapi dia itu telinganya mendengar. Bapak Ibu saya dorong, ajak anak cucu Anda untuk bisa ngikuti Bible Study. Belajar dengan seorang penulis yang menulis 2/3 dari perjanjian baru, yaitu Paulus, karakter Paulus yang akan diajar langsung oleh Pastor Philip Mantova. Memang ada biayanya 35.000 untuk menggantikan biaya makan siang. Anak-anak akan seharian di rumah Tuhan dari jam 10 sampai jam 14.30 belajar tentang kedalaman Alkitab. Sekarang kita belajar mengenai hati seorang Ishak. Bagaimana Ishak itu bisa meneruskan janji Kristus, janji Allah bagi Abraham. Seringkali saya beberapa kali bertemu dengan orang yang mengatakan, aku khawatir anakku bisa meneruskan enggak ya? Anakku bisa meneruskan seperti itu. Ada kekhawatiran Abraham harusnya. Dan saya percaya lebih kekhawatiran Ishak. Percayalah, Ishak itu lebih takut untuk menghadapinya. Karena dia punya benchmark itu apa ya? Titik standar yang sangat tinggi, yaitu Abraham. Kamu gak kayak papamu. Semua mata itu akan menunjukkan kamu itu gak kayak papamu. Kamu gak kayak papamu. Bapak Ibu, seringkali ada istilah gini kan. Kami generasi perintis bukan pewaris. Ya kan? Bahasa di sosial media ya. Percayalah perintis sama pewaris sama-sama susah. Jangan pernah ngeremehkan, enak kamu pewaris. Kamu langsung terima itu semuanya banyak. Iya percayalah, juga dituntutnya banyak. Seorang perintis, Anda bisa dari awalnya nggak punya mobil, tiba-tiba punya mobil. Tepuk tangan itu satu ruangan bisa tepuk tangan, Anda kesaksian gitu. Tapi seorang pewaris ngalah, saya punya mobil, sekarang saya masih punya mobil. Iyalah modalmu besar, kamu punya memang background keluarga yang mampu. Itulah yang dipunyai sama Ishak.
Ishak punya suatu titik insecure itu seperti itu. Ishak itu ada titik tidak amannya itu adalah dibandingkan dengan bapaknya yaitu Abraham. Siapa yang tidak kenal Abraham? Abraham itu sudah melalang buana. Abraham itu namanya sudah dikenal. Dikenal apa? Dia punya kambing domba yang banyak. Dia punya hamba-hamba yang banyak. Lalu dibandingkan seorang anak, dia anak tunggal sendirian. Anda bayangkan kesulitannya dia, jangan ya enak. Yang kita dapat pewaris dengan yang nama lebih banyak, lebih pusing kok. Harus bagi-bagi ini. Kalau sendirian enak, semuanya pasti punyanya dia. Percayalah, tidak enak juga. Tidak ada yang dijak diskusi. Tidak ada teman diskusi karena tidak ada saudara dia. Dia serba sendirian, semuanya sendirian. Tetapi kita melihat kematangan seorang Ishak. Kita baca ya. Tidak perlu ditampilkan, tapi saya perlu highlightkan ini yaitu di Kejadian 26 ayat ketiga. Saya suka dengan ini. Saya bacakan dari ayat pertama dulu aja. Supaya lebih jelas. Maka timbullah kelaparan di negeri itu bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, Raja Filistin. Stop sampai situ. Saya melihat Ishak itu seseorang yang gak salah dia ini menjadi seseorang yang mau menyerahkan hidupnya itu untuk dijadikan korban oleh Abraham waktu itu. Karena dia ini juga pada saat punya kelaparan yang pertama, Ishak itu pergi ke Gerar. Ini bukan terjadi pertama kali tetapi telah terjadi zaman Abraham. Dia ini copy paste apa yang dilakukan papanya. Harusnya biasanya dengan generasi seperti ini ada kesombongan sendiri, betul enggak? Raja Israel ada yang sombong. Dia mengatakan, papaku itu enggak ada sekelingkingku. Aku akan berusaha merubah sistemnya. Aku akan berusaha tak rubah. Yang dilakukan ini oleh Ishak itu sebuah kerendahan hati loh. Dia meniru papanya. Papanya waktu kelaparan apa yang dilakukan? Oh, ke Mesir. Oke, sebelum ke Mesir kemana? Ke Gerar. Dan inilah lalu Tuhan katakan, lalu Tuhan menampakkan dirinya dan berkata, janganlah pergi ke Mesir, Tuhan tahu. Katakan Tuhan itu maha tahu. Tidak ada kata-kata ke Mesir loh ini. Tapi Tuhan tahu pasti anak ini akan meniru papanya. Papanya ke Mesir soalnya. Tapi Tuhan katakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah negeri yang kukatakan kepadamu. Ayat ketiga, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan akan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan bersumpah menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku. Yaitu segala perintah ketetapan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Apa kita bisa belajar dari kehidupannya Ishak? Ishak itu tadi momen itu dia mengambil visinya Abraham. Kalau Abraham punya visi dari Tuhan menjadi bangsa yang akan menjadi berkat. Menjadi bangsa yang akan besar. Dia itu mengambil itu. Dan dia tidak malu untuk copy paste. Apa relevansinya bagi kita adalah kalau orang tua kalian, ini saya bicara dengan orang-orang yang lebih muda. Kalau orang tua kalian sudah jalan yang benar, jangan berpikir yang lain-lain. Ikuti aja apa yang sudah dilakukan orang tua. Tinggal dijalani, percayalah. Di tengah-tengahnya nanti kita akan punya hikmat untuk mengembangkannya. Jangan buru-buru untuk mengubah sebuah sistem. Untuk ini kan kuno. Semua saatnya harus komputerisasi. SDM-nya nggak mampu komputerisasi. Bagaimana caranya? Harus memiliki hikmat,
harusnya. Jangan hanya berusaha untuk membuktikan diri sendiri. Kamu tahu sekarang bosnya siapa? Papaku itu tidak ada sekelingkingku. Itulah yang dilakukan Raja Israel. Dia mengatakan, papaku itu tidak ada apa-apanya dengan aku. Dirubah seluruh penasehatnya. Dan apa yang terjadi? Sesuatu berubah dari kerajaan itu. Dia mengambil keputusan yang tidak hikmat. Bapak Ibu, jangan buru-buru dalam mengambil keputusan. Jangan mengatakan, itu kan orang tua sudah kuno. Itu kan pemikiran sudah kolot. Jangan berpikir itu ya. Terkadang kita sampai hari ini bisa makan aja munculnya itu dari pikiran yang mereka yang sudah bangun dan terbukti. Saya juga setuju sistem harus dibangun. Tadi waktu saya penyembahan, saya malah dapatnya gini. Jangan terjebak di sistem. Jangan-jangan sistem itu comfort zone. Itu yang membuat saya itu tadi, ya Tuhan, saya seperti dapat sesuatu tadi. Tapi saya harus katakan ini, kalau orang tuamu, orang-orang yang lebih dulu, belajarlah seperti Ishak. Aku akan coba sih. Aku ini kalau terjadi kelaparan apa sih yang harus aku lakukan? Oh, papa pergi ke Mesir ya. Percayalah, cobalah dahulu. Nanti Tuhan akan beracara. Nyatanya Tuhan gak nyuruh Ishak ke Mesir. Stay di Gerar. Dan inilah kehidupan Ishak di Gerar. Itu adalah opening. Kenapa Ishak bisa sampai di Gerar. Dan di ayatnya yang ke-12, posisi Ishak sudah di Gerar dan negeri sebelumnya adalah penuh kelaparan, tapi ini yang dilakukan Ishak. Ishak itu walaupun kelihatannya orang pasif tidak punya ide-ide baru, tetapi ini yang dilakukan. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dalam waktu tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jangan dibaca ia mendapatkan hasil 100 kali lipat dan ia diberkati Tuhan, kita tutup dulu. Fokuslah dengan, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Lagi kekeringan. Ngapain Ishak nabur? Bapak Ibu, Anda melihat ciri khas seseorang yang rajin. Tanah ini lagi kekeringan. Kalau orang pasti bukan, ekonomi memang lagi sulit. Loh kenapa kok penjualan bisa turun? Kenapa ini kok begini? Kenapa kok ini? Ya karena langsung menyalakan sebuah iklim, menyalakan sebuah ekosistem, menyalakan sekelilingnya. Memang situasi seperti ini. Tapi belajar dari Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, di Gerar. Dan apa yang terjadi? Ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Tahun ini adalah tahun kemenangan dan tahun berkat internasional. Bagi yang menabur. Tidak pernah menabur, tidak akan pernah menuai. Seseorang harus belajar bekerja seperti Ishak. Ishak itu bisa saja menjadi seseorang yang punya mental privilege anak-anak pewaris. Ngapain harus mengusahakan tanah? Lagi kering gak apa-apa, ambil tabungan. Ambil tabungannya dari Pak Abraham, kan masih banyak. Apa yang dia lakukan? Menabur. Dia menggunakan sumber daya yang Tuhan percayakan di dalam kehidupannya dengan baik. Bapak Ibu, jangan pernah bingung. Tapi aku ini punya kecil. Punya tangan, punya kaki, kita bisa bekerja. Itulah firman yang menempeleng saya berapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu. Kamu bingung dengan titelmu. Kalau yang penting keluargamu bisa makan. Ini firman yang khotbah yang menempeleng hidup saya waktu itu. Kalaupun harus jadi janitor, yang penting pulang membawa makanan yang bisa dimakan untuk keluarga. Maka lakukan kerjaan yang bisa dilakukan. Ishak itu seorang yang rajin. Dia bisa saja mengatakan, situasiku gak memungkinkan. Menaburlah Bapak Ibu. Belajar, minta hikmat dengan Tuhan. Selama itu kerjaan benar. Tidak ada orang yang dirugikan.
Jangan bingung, ini boleh enggak kok? Ini boleh enggak kok? Selama saya kasihin parameternya, selama tidak ada orang yang dirugikan yang pertama. Dan engkau tidak perlu menanyakan dengan orang lain, kerjaan ini boleh apa tidak. Kalau sampai kita ini mempertanyakan kerjaan ini boleh atau tidak, berarti di hati kita paling dalam, Roh Kudus itu beracara, something fishy, something tidak baik loh yang sedang kamu lakukan. Sampai perlu konfirmasi dan justifikasi dari orang lain yang mengatakan, oke, go ahead, kamu boleh kerja ini. Selama itu masih ada damai sejahtera dan ini kerjaan benar. Walaupun mungkin gengsi agak turun, yang penting bisa bawa roti pulang. Gak harus roti ya, nasi liwet juga boleh. Ini istilah, bawalah, bekerjalah serajin mungkin. Bapak Ibu, kita baca selanjutnya, dan orang itu menjadi, ini paling disukai orang-orang ya. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama, kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dia punya modal loh dari Bapak Abraham, papanya. Anda bisa membayangkan, dia bisa membuat pertanggungjawaban atas talenta yang dia berikan. Dia nggak sampai di garis itu. Saya nggak fokusnya di kata-kata kaya, tetapi terjadi multiplikasi dalam kehidupannya. Tetapi inilah yang saya suka dengan hatinya Ishak yang perlu kita belajar di dalam hari ini. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah. Sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh Filistin dan ditimbun dengan tanah. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ, berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Poin yang pertama tadi saya lihat, Ishak itu orangnya rendah hati. Persis dengan ayahnya yaitu Abraham. Abraham itu orangnya rendah hati. Dia disalahin oleh Lot pun, tadi saya sudah jelaskan di ibadah pertama. Dia tidak punya roh entitlement. Kamu gak tahu ya siapa saya ya. Ini diwariskan juga mental ini oleh Abraham kepada Ishak. Ishak itu menggali sumurnya dan dia udah dapat hasilnya. Lalu dikatakan, pergilah. Jadi di ayat 17, jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kelihatan ada pertentangan enggak? Ada kata-kata bahwa Ishak menyatakan tidak terima. Ishak menyatakan bahwa kamu enggak tahu ya siapa aku ya. Kamu enggak tahu siapa papaku. Raja sebelumnya, ini perlu information, Ahimeleknya beda dengan Abimelek yang zamannya Abraham. Abimelek itu adalah bapak raja istilahnya. Jadi kepemerintahannya sudah beda zamannya Abraham dan zamannya Ishak ini. Harusnya Ishak juga aja bisa menggunakan apa yang dia punya. Oke, aku dibenci ya. Gimana? Gimana caranya ada pergerakan abu-abu yang mulai dilakukan oleh Ishak. Yang penting aku di sini. Yang dilakukan Ishak adalah apa? Kalau kamu nyuruh aku keluar, aku keluar. Bapak Ibu, saya perlu jelaskan ini juga. Pemberkatan di GMS itu sering saya memberikan penjelasan bahwa yang diberkati bukan tempat usahanya ya. Tapi orang yang diam di tempat itu. Orangnya, bukan tempatnya. Begitu juga rumah. Makanya saya lebih suka pakai nama Thanksgiving. Thanks God, thank you ya Tuhan. Ucapan syukur. Tuhan, thank you kalau dipercayakan untuk buka usaha. Kedua, Tuhan terima kasih ya engkau percayakan tempat yang baru, rumah yang baru. Terima kasih ya untuk kepercayaan. Itu kayak ucapan syukur kepada Tuhan. Bukan just Tuhan berkati ya tempat ini ya Tuhan. Diberkati itu adalah orangnya. Bukan tempatnya. Jadi jangan sampai salah sangka karena disinilah pada saat disuruh keluar, apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak pun pindah.
Dia pindah ke, tunggu sebentar ya, saya perlu baca lagi. Nah, dia berkemah di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama-nama sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Bapak Ibu, belajar enggak? Tidak ada hal yang baru yang dilakukan Ishak. Ishak ini pun penamaan sumur niru yang papanya ngelakukan. Tapi ada sesuatu nanti saya mau jelaskan. Ishak itu revolusioner. Kelihatannya kita baca itu semuanya sama yang dilakukan Ishak. Ishak hanya meniru papanya itu melakukan ini apa. Kita harus belajar ya dari sini. Setiap papa-papa di sini. Anda menurunkan berkat buat anak-anak. Mereka itu akan meniru apa yang akan kita lakukan. Papanya suka sumpah serapah. Anaknya juga. Jangan kaget, jangan ditegur nanti. Kamu kok sumpah serapah? Lah ya belajar dari siapa sumbernya. Papa-papa di sini, engkau memegang kunci Daud. Jangan main-main loh dengan kunci Daud itu. Mama itu boleh ngomel seharian. Tetapi begitu papa bertita, kita mengatakan anak kita, kamu itu memang tidak pandai kamu itu. Nadanya lembut beda mama sudah pakai oktav 7. Tinggi. Saya ngampaikan ini bukan berarti kaum perempuan tidak dianggap ya, bukan. Tujuannya satu, hati-hati kita terutama kaum pria pakai mulut. Kita begitu ngomong, kamu memang tidak pandai. Anak itu akan mengacap dirinya, aku ini memang tidak pandai. Karena aku ini sudah dicap tidak pandai. Hati-hati karena kita yang memegang kunci tersebut. Para ibu juga hati-hati, bukan berarti saya katakan ini selanjutnya Bapak Ibu-ibu boleh mengatakan, wah seenaknya sendiri. Bukan ya, tetapi papa-papa, memang kita itu punya otoritas yang sudah diberikan Tuhan untuk bisa membuka dan menutup pintu. Potensi anak bisa kita buka, bisa kita tutup juga rapat-rapat sampai mereka itu ngalami namanya down, bisa. Hati-hati, makanya papa-papa belajar, punyai mesbah doa, punyai kedekatan dengan Tuhan. Agar pada saat kita negur, anak-anak kita, bukan down yang didapatkan oleh dia, bukan kayak dapat sesuatu yang merendahkan dia, tetapi sesuatu yang nantinya bisa membangkitkan dia karena ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin para pria, begitu juga para ibu-ibu juga harus punya hikmat. Kalau mau marahnya itu harus melihat sisi sana. Kalau aku marah gini, membangunkan mereka enggak? Membangunkan potensi mereka atau malah menurunkan potensi? Kesalahan tetap harus ditunjukkan. Kesalahan mereka harus tetap tahu salahnya di mana. Tetapi jangan dijatuhkan karakternya. Jangan diserang karakternya, seranglah tindakan salahnya. Jangan kita harus memberikan kesempatan yang lain juga. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah mereka dengan para gembala Gerar, dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot. Ia berkata, sekarang Tuhan memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri itu. Dari situ ia pergi ke Beersheba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut, aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah. Di situ ia memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar dan mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala sukunya. Tetapi kata Ishak,
kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Jawab mereka, "Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan?" Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka. Lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur-sumur yang digali mereka. Serta berkata kepadanya, "Kami telah mendapatkan air." Lalu dinamainya sumur itu Sheba. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Stop sampai situ. Apa yang tadi saya katakan, revolusioner dari seorang pikirannya Ishak. Tanah yang kering bisa menjadi berpanen sangat besar. Bapak Ibu, itu butuh skill. Untuk bisa membuat sumur kembali keluar. Selain perkenanan Tuhan, itu juga butuh namanya pengetahuan. Dia tahu sumur mana yang dibutuhkan. Bagi orang-orang yang sedang posisinya seperti Ishak, engkau akan meneruskan pekerjaan orang tua. Jangan buru-buru orang tua, langsung dirubah cara kerjanya atau apa. Ikuti cara kerjanya, 5 tahun, 7 tahun ke depan. Kalian mulai mengerti, oh ternyata ada cara yang lebih baik untuk bisa dibawa. Ada cara lebih baik untuk bisa ini. Awalnya dulu awal-awal 5 tahun sebelumnya, ikuti cara orang tuamu, ikuti semua yang pernah ada. Jangan berusaha untuk berpikir out of the box dulu. Nanti setelah engkau menguasai, engkau ahli. Seperti Ishak ini ahli di bidangnya. Karena dia itu ngikuti Abraham terus menerus. Pada saat sumur itu kering, dia bawa kepada Tuhan dan dia mempelajari. Dia mempelajari tanah itu bagaimana bisa membuat air itu bisa keluar kembali. Dan dari air yang keluar itu perkenanan Tuhan. Mujizat dari Tuhan. Tetapi kalau air itu tidak dikelola dengan baik, jumlah hewannya tidak akan bertambah-tambah. Siapa yang setuju katakan amin. Itu artinya dia itu juga punya pemikiran revolusioner. Dia tidak akan hanya stuck di angka, oh aku hanya meneruskan papaku. Tidak, tetapi mengembangkan. Hari ini bagi yang Anda merasa, aku ini bukan pewaris, aku ini perintis. Apa yang aku bisa lakukan? Startlah. Ishak tidak pernah menunjukkan, aku ini punya sesuatu. Dia itu startnya juga dari bawah. Dia itu startnya, dia tidak pernah mengatakan, aku ini punya, dia diusir, dia keluar. Dia balik ke nol. Dia mencari sumur lagi yang kering. Jadi ini cocok buat setiap orang, harus punya menangkap isi hati ini. Apa ini relevansinya buat hubungan? Tidak bisa orang berdiri di atas dua Tuhan. Satu Mamon, satu Allah. Tidak bisa. Ishak selalu melihatnya adalah hubungan. Dia sampai bisa nerima Abimelek kembali. Apakah Abimelek diberontak sama dia? Tidak, dia diomong, kamu keluar. Oke, aku keluar. Aku akan start dari bawah lagi. Bapak Ibu, kita harus belajar ya. Materi itu penting, kita memerlukan. Membayar segala sesuatu itu membutuhkan namanya uang. Tetapi jangan dijadikan itu sebagai standar hubungan. Kadang-kadang kita harus bisa melihat, oke, aku lebih baik jaga hubungan, di step ini aku mengalah. Mengalah itu bukan berarti kalah. Seringkali orang statement itu dan iya mudah untuk nyatakan itu. Tapi kalau kondisinya kepepet gimana? Tetaplah punya hati yang besar. Ishak ini belajar dari
Abraham. Bapak Ibu pengen tahu mengalami tahun kemenangan. Anda harus menang dengan rasa egois Anda. Anda menang dari area ini, Anda bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Saya tadi di ibadah yang pertama, saya banyak bicara tentang bagaimana hatinya Abraham itu bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa seperti itu. Ternyata hatinya Abraham itu seluas samudra. Mudah nyampaikan tapi aplikasinya adalah begini. Jangan pernah nuntut orang. Ekspektasi kita itu jangan ditaruh kepada orang lain. Nanti kecewa. Seringkali orang akhirnya mengalami sebuah hubungan yang tidak baik itu karena kekecewaan. Ishak pasti berpikiran gini, aku ini orang kaya di Gerar, aku ini paling kaya di Gerar. Ekspektasinya dia harusnya Abimelek ini bela aku kan. Ternyata enggak. Kalau dia punya ekspektasi seperti itu, dia bisa kecewa dengan Abimelek. Dia bisa mengambil keputusan yang keliru. Bapak Ibu yang perlu Anda ketahui juga. Masuk ke orang-orangnya Abraham dan Ishak ini. Bukan orang-orang lemah. 300 orang bisa mengalahkan kerajaan Sodom, kerajaan Gomora. Berarti ini bukan orang-orang yang lemah. Dia memberontak pun bisa. Dia melawan kembali, dia bisa. Tapi kebesaran hati itu yang kita perlu belajar. Bahwa Ishak itu memiliki hati yang berkenan di mata Tuhan. Saat dia bisa ngambil keputusan itu, inilah janji Tuhan. Dia menunjukkan apakah Tuhan marah waktu dia mengatakan, oke, aku pindah dari Esek ke Sitna. Apakah Tuhan ada intervensi? Tidak, Tuhan izinkan. Disitulah Tuhan mengecek karakter kita. Untuk ngikut Tuhan, itu jangan bingung dengan berkatnya Tuhan. Bingunglah dengan hati Tuhan. Miliki hatinya Tuhan. Tuhan itu selalu melihat orang itu secara hubungan. Kalau enggak begitu, Allah tidak akan mengorbankan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus nyawa setiap orang. Bapak Ibu, kerinduan saya hari ini, Bapak Ibu bisa menangkap isi hati Tuhan. Salah satunya, keluarlah dari karakter egosentris. Satu, aplikasi yang kita bisa belajar dari hatinya Ishak, yaitu tidak mudah tersinggung dan percaya bahwa Tuhan yang membela. Ingat, Tuhan yang membela bukan berarti gini ya Bapak Ibu ya. Aku ampuni dia, aku maafkan dia. Tapi Tuhan, hukum dia Tuhan. Dan kalau orang itu sakit, itu gara-gara nyakiti hatiku, makanya orang itu sakit. Tapi Tuhan, aku memaafkan dia Tuhan. Tapi pada saat dibahas tentang nama orang, jangan sebut nama itu di depanku ya. Aku hardik di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita masih punya hati seperti itu, dibersihkan. Itu hati yang salah. Miliki hati yang bermasigu kalau melihat jiwa. Dalam mengambil keputusan, lihat, aku melakukan ini apa efeknya buat keselamatannya dia. Apalagi orang yang belum mengenal Kristus dalam kehidupannya. Kalau aku melakukan ini, bagaimana dampak bagi dia? Lalu yang kedua, tidak menyerah tetapi tetap berusaha dengan sikap yang benar. Jangan menyerah dan jangan menyerang. Jangan menyerah dan jangan menyerang. Kadang-kadang orang kalau sudah dalam kondisi semuanya tidak mudah, apalagi di musim-musim sekarang ya, semuanya itu butuh dengan hikmat mengatur 5 roti 2 ikan agar kita itu tidak salah di dalam tindakan apapun, terutama di pekerjaan. Jangan menyerah Bapak Ibu. Bawalah 5 roti 2 ikan Anda di hadapan Tuhan. Sumur-sumur kering itu, kalau hati kita ada perkenanan Tuhan, Tuhan akan buka sumur-sumur itu kembali menyala. Mungkin orang lain, udah gak bisa usaha ini lagi, ini usaha udah ditinggalkan. Percayalah, karena itu kita itu butuh kedekatan dengan Tuhan. Ini bukan ngeroh ya, bukan. Kalau udah bisnis itu memang udah ketinggalan zaman atau gimana pun Anda tetap paksakan dan orang sudah gak pakai. Contoh ya, handphone 2G, Anda yakin, ini memang Tuhan 20 tahun yang lalu Tuhan bukakan saya jalan di bisnis ini.
Sekarang handphonenya sudah 5G Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu terus kakunya, ini jalannya Tuhan. Dua handphone 2G, generasi kedua ini memang jalan Tuhan. Anda tetap ngeke dan ya saya akan sampaikan, Pak Ibu, jalan sudah berubah. Siapa yang mau pakai handphone 2G? Sudah enggak ada. Semua sudah beralihnya 5G. Mindset itu bawa perbaruan mindset itu ke dalam tangan Tuhan. Lalu yang ketiga, saya rindunya tadi poin kedua coba saya perdalam lagi. Jangan menyerah. Jangan dikit-dikit ganti usaha. Itu juga enggak sehat. Bulan ketiga, 3 bulan pertama jual makanan. Bulan ke-6 tiba-tiba berubah jual aksesoris. Bulan akhir tahun tiba-tiba berubah. Bisnisnya jadi bisnis grooming. Tiba-tiba berubah lagi. Tahun depannya. Ya terus mau kapan sampai ini bisa bertumbuh. Tunas itu bertumbuh. Bapak Ibu tidak boleh mudah menyerah. Tapi kalau dikasih saran jangan menyerang ya. Bawa itu ke dalam hadirat Tuhan. Miliki hikmat. Kalau memang bisnisnya sudah out of date. Minta Tuhan. Bagaimana Tuhan aku harus update bisnisku ini. Diskusi juga dengan para pemimpin-pemimpin rohani kalian. Gimana caranya mengembangkan usaha. Miliki hubungan yang baik dengan orang. Karena ini di area sini ini bisa merusak hubungan. Saudara pun bisa dirusak. Sedekat sekental persaudaraan bisa rusak karena pekerjaan. Karena pekerjaan orang yang tidak saudara pun bisa menjadi saudara. Ini hati-hati di ranah ini. Karena Abimelek pun Ishak menjaga hubungan. Sampai di akhirnya terjadi perjanjian yang tidak diusahakan oleh Ishak. Itulah perkenanan Tuhan. Ishak tidak berusaha menjilat namanya Abimelek. Tapi Abimelek yang datang sendiri kepada dia. Let's make a deal. Aku tidak akan lagi. Dan seluruh bangsaku tidak akan mengganggu kamu. Tolong ya. Sampai kata-katanya, tolong ya jangan ganggu kita ya. Karena dia sudah tidak bisa karena dia melihat orang yang disertai Tuhan. Bapak Ibu, apa relevansinya buat kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian? Di dunia kerja, kalau ada yang membuat Anda merasa kehilangan damai sejahtera, Anda sudah benar. Saya katakan ya, harus saya garis bawahi, Anda sendiri sudah benar. Biarlah Tuhan yang membela Anda. Tapi ingat, jangan kayak saya katakan, tapi di dalam ruang doa Anda mengatakan, Tuhan saya kutuki orang itu Tuhan. Tuhannya juga gak suka. Tetap rilis berkat dengan cara yang baik. Dan ini yang ketiga, membawa damai, akhirnya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Belajar dari karakternya Ishak. Ishak itu tidak berusaha untuk diakui sama semua orang. Keberhasilannya dia. Anda kalau baca Ishak itu persis kayak sandwich di bagian yang tidak terlihat. Dia itu seperti kayak mayones tipis. Anda kalau baca di perjanjian lama, ceritanya Ishak itu kecepit. Bahasa apa ya kecepit itu ya, bahasa Indonesianya kok sulit ya. Kecepit antara kisah Abraham yang luar biasa dan kisah Yakub yang luar biasa. Ishak itu hanya 3 pasal. Tetapi tidak ada Ishak, tidak ada keturunan Abraham yang melanjutkan ini. Ishak itu punya peranan penting. Bapak Ibu, ini yang harus saya katakan. Stop. Tidak perlu membuktikan ke kiri ke kanan. Yang perlu kita belajar hari ini adalah menangkap isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu maunya apa dalam hidupku ini. Mari saya undang tim Praise and Worship maju ke depan. Hari ini kita bawa yuk hati kita dengan hati yang Tuhan kalau aku punya salah Tuhan koreksi aku. Ku berikan hatiku, segenap jiwaku hanyalah untuk-Mu. Semua kehidupan kita itu hanyalah untuk Tuhan. Ekspresi kita, kalau kita sudah bisa mengatakan itu, kita mencintai Tuhan. Ekspresi kita adalah melayani Tuhan. Kita akan melayani dan kita akan bertanya, Tuhan, visimu apa Tuhan? Untuk dalam kehidupanku. Ishak mendapatkan visi. Kamu akan meneruskan visinya papamu. Yaitu keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan berkatnya ya saya ulangi.
Tetapi Anda harus menangkap, Tuhan, Engkau mau bicara apa? Ishak pun kalau tidak melalui hal kekeringan ini, Ishak tidak akan mendapatkan visi yang diteruskan melalui kehadiran Ishak. Visinya Abraham itu akan stop. Kita membaca Alkitab, kita tahu lanjutannya. Tapi Anda bayangkan kalau Ishak tidak menangkap isi hati Tuhan, dia tidak punya ketaatan itu. Menurut saya, visinya Abraham akan berhenti. Hanya menjadi sampai di Kejadian 20. Stop sudah, tidak ada lanjutannya sama sekali. Tapi apa buat kita? Kalau Anda sedang mengalami lahan-lahan yang kering, lahan-lahan kelihatannya sesuatu seperti di tanah Negeb, mau menabur aja susah, tidak bisa bertumbuh atau apapun. Belajar punya hajinya Ishak adalah ketaatan. Ishak itu orang yang taat. Orang yang kuat menghadapi apapun musim kehidupannya. Tidak mudah. Ishak pun harus berpindah-pindah tempat. Tidak mudah. Tetapi pada saat engkau menghadapi dengan hati yang benar, Tuhan akan menambahkan visi dalam hidupmu. Visi penggenapan janji Tuhan yang akan terus diberikan di dalam hidupmu. Visinya Ishak ini bukan visi yang stop buat dirinya. Dia pun tidak merasakan loh, bangsanya akan dipakai. Anaknya cuma 2. Tetapi ada orang yang setia menjalankan itu terus menerus. Sampai sebuah bangsa diciptakan dan penggenapan Tuhan terhadap visinya Abraham terjadi. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan hari ini.